Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman sebagai nikmat pembuka pintu surga untuk kita orang yang beriman. Nikmat iman adalah miftahul jannah, pintu surga. Orang sebesar apapun dosanya, kalau memiliki iman, dia masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kalau tidak punya iman, dia tidak akan mungkin kembali kepada Allah, ke surga. Dia akan kembali kepada Allah tapi ke neraka. Dan ke nerakanya khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Makanya nikmat iman adalah nikmat yang harus selalu disyukuri. Jangan dilupakan dan dianggap kecil, apalagi diganti dengan nikmat dunia. Juga kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang menentukan derajat kita di sisi Allah. Kita derajat di paling rendah, pertengahan, apa paling atas. Itu dengan nikmat Islam, yaitu nikmat amal solih. Amal solih kita menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang amalnya baik, man amila amalan solihah, itu dapat pahalanya sesuai dengan amalnya. Tapi kalau orang tidak beramal sesuai dengan aturan Islam, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan amal. Maka derajatnya ditentukan oleh amalnya. Walaupun hakikatnya dengan rahmat Allah, tetapi tentu saja dengan amal. Karena rahmat Allah hanya bisa diundang dengan amal solih kita. Yang kemudian juga adalah nikmat kesehatan yang perlu kita syukuri. Kenapa? Karena nikmat sehat ini adalah nikmat penyempurna. Setiap kegiatan ibadah kita, kalau kita kurang sehat, merasa tidak akan terasa sempurna, tidak akan terasa nyaman. Tidak akan terasa, tapi berubah dari yang kemarin, yang biasa, karena nggak ada suaranya. Makanya nikmat sehat juga adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat. Juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat diberikan kelapangan dada dalam melaksanakan setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat juga dimudahkan oleh Allah dalam berbagai ketaatan. Juga nikmat-nikmat yang lain. Intinya setiap nikmat dari Allah patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali seperti biasa kajian kita di hari Ahad ini dengan lantunan Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
mendampingi kita dengan seluruh asma-asmanya. Dan mudah-mudahan kemanfaatan dan keberkahan yang kita rasakan dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Tes tidak ada suaranya tapi sama aja.
Ini hikmah sering dipindah-pindah mic-nya. Amplinya sering dipindah-pindah. Ini hikmahnya ini. Kita harus selalu bersabar dan mengalah. Materi kita di pagi hari ini tentang asyukru, bersyukur. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang as-sabru, bersabar. Dua konsep yang sangat mudah diucapkan tapi berat dilakukan. Karena faktanya kalau kita hitung nikmat Allah masih banyak yang belum kita syukuri. Banyaknya selalu kita kufuri saking banyaknya nikmat Allah. Maka terus belajar kita mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri. Dan belajar mensabari apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Buat saya pribadi tahun ini adalah tahun muhasabah. Tahun muhasabah 1 tahun kemarin sampai Ramadan, ketemu Ramadan ini. Maka saya memutuskan satu, off dulu dalam kegiatan Ramadan. Dan melarang Apaid untuk ikut dalam jadwal. Kalau tidak dicantumkan sih alhamdulillah. Kalau tidak alhamdulillah, lebih mudah lagi. Buat muhasabah kita keluarga. Banyak Allah kita dijewer sama Allah, kita mungkin lebih fokus, kita juga berjamaah di rumah, full setiap hari berjamaah di rumah, kecuali Apaid maghrib saya perkenankan untuk ikut interaksi, ikut tahlilan segala macam. Tapi hal-hal yang khusus saya larang untuk ikut di tahun ini, 1 tahun ini, sampai stabil kondisinya. Itu juga bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan bahwa kita banyak hal yang kita lakukan lengah, kemudian tidak sadar bahwa itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah momen muhasabah, tahun muhasabah, merenung, introspeksi, memperbaiki diri. Banyak hal-hal yang belum dilakukan, kita mencoba lakukan. Asyukru, 3 imam besar ini menjelaskan tentang asyukru. Sepakat beliau bertiga menjelaskan asyukru huwa sana 'alal mun'im bima awlakahu min ma'rufin. Bersyukur itu memuji orang yang memberikan nikmat kepada kita dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Bahasa kita, asyukru itu berterima kasih. Berterima kasih. Berterima kasih itu kepada Allah dan kepada manusia. Di dalam Al-Quran, berterima kasih kepada Allah digandeng dengan berterima kasih kepada orang tua. Itu. Anishkurli wali walidaika. Ketika Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan berterima kasih kepada orang tuamu. Itulah bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Wakil dari manusia. Gitu. Makanya nggak bisa diterima bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada makhluk, kepada manusia. Makanya orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat dari manusia. Diberi kebaikan membalas dengan keburukan. Nah, itu orang tidak bersyukur. Kita kalau mensyukuri orang, ingat dia melakukan keburukan misalkan kepada kita. Kita ingat dia melakukan keburukan. Oh, ingat dia dulu pernah menolong aku, maka kita akan meredam. Oh, maafkan saja, dulu dia pernah menolong aku. Gitu. Ringankan. Kalaupun harus dihukum, ringankan hukumannya. Gitu. Itulah balasan berbuat baik. Lihat kebaikan orang lain kepada kita saat dia dulu berbuat baik, sekarang dia lupa berbuat buruk kepada kita. Ingat kebaikannya dulu, itu akan meredam kemarahan kita, emosional kita. Itu. Makanya berterima kasih kepada kedua orang tua luar biasa. Ingat jasa dulu. Kalaupun orang tua tidak adil kita rasakan. Tidak adil antara anak-anaknya,
merasa kita yang disisihkan oleh orang tua. Kemudian orang tua kadang-kadang ada yang zolim kepada anaknya, nggak urusan pendidikan, urusannya makan melulu, tapi pendidikan diabaikan. Ingat jasanya, jangan terlalu mengambil hati. Ingat jasa mereka. Sejahat-jahat orang tua, mereka lah yang berjasa kepada kita. Itu akan meredam anak berbuat durhaka kepada orang tua. Kayak gitu. Kalau dengan Allah luar biasa. Allah itu Al-Mun'im, yang memberikan nikmat kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang berserakan. Kata Umi semalam dengan anak-anak, ada yang pernah datang nggak ke rumah malaikat nagih tagihan napas. Misalkan malaikat Ijroil datang. Assalamualaikum Bu Yanti. Napasna sabulaneun. Bayar. Barahaeun tah napas sabulaneun. Coba. Kalau tagihan napas kita seperti rekening listrik. Bayangkan. Tapi kadang-kadang itu tidak disyukuri oleh kita. Dilewat aja. Alhamdulillah masih bisa bernapas pagi-pagi ini. Itu alhamdulillah. Kadang-kadang lewat. Gitu. Luar biasa, itu hal kecil yang Allah berikan kepada kita. Makanya asyukur itu as-sana, memuji Allah. Kalau kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Atau syukur. Kalau kepada manusia, terima kasih, hatur nuhun. Itulah itu. Jangan lepas sedikit pun ketika diberi kebaikan oleh orang lain, langsung keluar dari mulut kita. Itu satu hal yang anak-anak kata ajaib, ya, di sekolah dasar ya, kata ajaib. Terima kasih, maaf, itu, minta tolong, kata-kata ajaib, kata-kata yang adab. Jangan, Pak bukain, anak-anak, Pak bukain, itu, jangan begitu nah, Pak tolong dong bukain, itu, maafkan ya aku maafkan, kayak gitu. Itu kata-kata yang luar biasa dalam Islam juga, sesuai dengan ajaran Islam. Itu Rasulullah SAW menanamkan itu. Hargailah perbuatan orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Itu. Asyukru. Wa syukrul abdi yaduru ala salasati arkan. Syukur seorang hamba ada 3 tiang, 3 tonggak. La yakunu syukran illa bimajmu'iha. Tidak akan bersyukur, tidak jadi bersyukur, tidak dihitung bersyukur kalau tidak terkumpul 3 syarat ini. Wahia al-i'tiraf bin nikmati batinan. Mengaku dengan nikmat dengan hati. Mengakui nikmat dengan hati. Terasa oleh hati kita. Oh si anu mah baik. Nah hati muncul benar-benar bersih. Si anu mah baik, teruji. Baik banget gitu. Teruji banget, ikhlas. Seperti saya ke Mak Omai. Nah, saya ulang-ulang. Itulah emak kami. Mak Omai itu luar biasa ya. Mak Omai itu luar biasa gitu. Itu dulunya ikut Umi Ipah. Setelah Umi Ipah tidak ada, ikut kita. Itu melebihi saudara-saudara. Perhatiannya segala macamnya. Iktiraf, terasa pengakuan, ada pengakuan. Memang orang itu mah baik. Kan kita beda-beda ya merasakan tiap orang ya. Dengan tetangga aja. Siapa yang baik sekali, siapa yang baik, siapa yang kurang baik, siapa yang tidak baik. Terasa itu dalam hati kita. Terasa banget itu. Nah itu iktiraf, akui, rasakan dengan batin, dengan hati sebelum kita mengungkapkan syukur. Itu syaratnya, terasa dengan hati. Yang kedua, wattahadusu biha zahiran. Wattahadus, mengucapkan nikmat itu. Terima kasih kalau kepada orang lain. Nuhun. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ceritakan, bukan untuk sombong. Makanya at-tahaddusu bi nikmatin syukur. Menceritakan nikmat adalah syukur. At-tahadus bi nikmat yang kami sampaikan kemarin itu. Alhamdulillah motor kita sudah diganti 1 sama Allah dengan yang baru. Tinggal menyusul yang kedua. Mudah-mudahan ada yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ini benar di mana?
baru diganti satu sama Allah dengan yang baru. Alhamdulillah. At-tahaddusu biha zahiran, ucapkan zahirnya terima kasih, alhamdulillah gitu. Yang ketiga, wal isti'anatu biha ala taatillah, minta tolong kepada Allah untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat itu. Minta tolong sama Allah, ya Allah istiqomahkan rasa syukurku itu. Istiqomah itu. Minta tolong sama. Tiga. Jadi banyak orang yang tidak istiqomah syukurnya. Contoh ya, punten, saya kasih tahu. Kaitan dengan maksiat. Banyak orang yang dapat nikmat. Kerasa, ya Allah, kerasa banget gitu. Kerasa. Langsung ya, alhamdulillah. Tapi enggak istiqomah, enggak isti'anah. Setelah dapat bukan dipakai taat, dipakai maksiat. Nah jadi syukur nikmatnya batal satu. Harus apa? Al isti'anatu biha ala taatillah. Gitu. Minta tolong kepada Allah untuk menggunakan nikmat itu dalam ketaatan, bukan dalam maksiat. Banyak kita yang suka lupa diri. Gitu. Bersyukur, judulnya bersyukur, tapi isinya maksiat. Harus introspeksi, muhasabah gitu. Fasyukru yata'allaqu bil qalbi. Fasyukru yata'allaqu bil qalbi. Syukur itu berkaitan dengan hati. Yang pertama, hati dulu. Makanya batinan, dalam batin. Rasakan nikmat Allah. Untuk rasa nikmat Allah, orang diberi penyakit pasti aral subah. Gusti ya Allah. Padahal coba rasakan, ya Allah, nikmat itu luar biasa, rasa ya itu. Walaupun tidak dapat cobaan dari Allah, terasa berkaitan dengan hati. Walisan, yang kedua dengan lisan. Setelah dengan hati, dengan lisan tadi. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih. Wal jawari, dan dengan anggota badan. Langsung lakukan dengan ketaatan. 3. Ya ta'allaku bil qalbi, wa ya ta'allaku bil lisan, wa ya ta'allaku bil jawari. Jadi syukur berkaitan dengan 3 komponen. Dengan hati, lisan, dan anggota badan. Fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah. Hati itu untuk mengenal orang yang memberi nikmat dan mencintai orang yang memberi nikmat. Kalau kita sering diberi sama orang, kita cinta nggak sama orang yang memberi? Cinta, ya, sayang, hormat, bager si anu mah, gitu. Kerasa tuh. Nah itu tujuannya untuk itu. 5 ma'rifat untuk mengenal orang itu dan mencintai orang itu. Kalau dengan Allah untuk mengenal Allah dan mencintai Allah. Walisan lisana iwal hamdi. Lisan untuk memuji, menghargai orang tersebut. Wal jawari, dan anggota badan listi'maliha fi ta'atil mashkur, untuk menggunakan nikmat itu dalam ketaatan, dengan bersyukur dengan ketaatan gitu. Wa kafaha an ma'asihi, dan mencegah nikmat itu dilakukan dalam maksiat gitu. Masya Allah ya. Contoh ya, dapat nikmat dari suami, menang bonus THR Madon, Idul Fitri dapat bonus, alhamdulillah 1 juta. Cek istri, alhamdulillah, hatur nuhun pah, hatur nuhun mas, dibelikan rok mini. Nah itu gagal syukurnya. Gagal itu syukurnya. Alhamdulillah ke Allah, terima kasih ke suami, diberikan rok mini. Gagal syukurnya. Contoh kecil ya, itu gagal, nggak bersyukur dia, nggak bersyukur sama Allah, sama suami juga. Kalau suaminya klop, suka pasti, papa, mama beli ini nih, rok mini, bagus mah, keren katanya. Udah klop itu mah, suaminya juga tidak bersyukur. Nauzubillah summa nauzubillah. Banyak fenomena seperti itu. Ya, fenomena seperti itu di kita gitu, banyak seperti itu, suka lupa. Makanya saya cek apa desahda, coba direnungkan
Selama Abi beliin motor 2 itu kalian satu-satu buat kuliah kalian berdua, karena Abi mempertimbangkan kesulitan kalian kalau tidak punya motor. Maksain kita orang tua. Coba direnungkan, ada nggak pakai motor itu tidak amanah? Misalkan bilangnya ke kampus tapi nggak bilang selain ke kampus gitu, maksudnya kemana lu leok teu para rugu, bisa jadi. Iya, suka nggak bilang, sering tuh yang ngingetin. Di mana? Di sini. Padahal mah dia izinnya ke sana. Kenapa ke sono? Nah itu teh nggak amanah, nggak jujur, jadi dosa. Itu kiparatnya dileungitkeun ku Allah. Motor Abi mah henteu alhamdulillah. Abi mah amanah sama Umi, nggak pernah luak leok kemana-mana Umi. Sekolah cuma 2 saya mah, sekolah rumah. Karena kemana-mana. Soalnya bertahan di rumah. Bertahan aman. Nggak ada yang kemana-mana, nggak pernah. Kalau ada kemana-mana pasti bilang ke Umi, Mi, Abi kesini dulu ya mampir, gitu. Kadang-kadang enggak. Di mana? Di sini. Kok nggak bilang? Iya sekalian. Nah sekalian itu yang jaraknya lama. Makanya ayo muhasabah, istighfar. Gitu. Kalau nggak percayakan 2 benda itu sama kalian berdua, gitu. Istighfar. Tapi orang tuh mah terlalu memperjuangkan. Kumaha carana supaya anak teu susah, gitu. Rasa syukur itu yang harus dimunculkan. Dan istiqomah, syukur itu dalam ketaatan. Jangan belok ke arah maksiat. Karena beda statusnya. Kalau orang menggunakan sesuatu dalam maksiat, ketika mendapat musibah itu teguran dari Allah. Tandanya Allah masih sayang sebenarnya. Tapi kalau orang sudah taat tapi tetap dapat musibah dalam ketaatan, itu adalah penguat iman. Seperti Nabi Ayub, penguat iman. Allah ingin dengar. Saya sering baca Syekh Mutawalli Sya'rawi ya almarhum, Masya Allah itu ulama besar di Sudan itu ya, yang tinggal di Arab Saudi, yang sering saya share di status itu. Beliau luar biasa, banyak tausiah praktis ya, tausiah praktis yang di-share sama beliau, diucapkan sama beliau, dimodifikasi sama orang-orang yang sekarang, orang-orang yang kenal dengan beliau, kemudian dimunculkan di medsos jadi penguat jiwa kita. Salah satunya adalah ini: kalau tidak ada orang yang dengki kepadamu, kamu adalah orang yang gagal. Coba itu, dalam banget itu nasihat. Kalau kamu nggak ada yang mendengki, berarti kamu orang yang gagal. Iya. Kenapa kamu yang dengki? Karena kita sukses, lebih berhasil dari orang lain, makanya dia dengki sama kita. Kita lebih sukses dari mereka, makanya didengki gitu. Jadi kalau nggak ada yang dengki, saya mah aman-aman saja. Kau orang ngesepun kabehan jelema, berarti nggak sukses kita. Nggak ada sasaran untuk didengki, nggak ada yang istimewa dari kita gitu maksudnya gitu. Rizkinya biasa aja gitu. Berarti standar ya? Standar biasa lah gitu, bukan orang istimewa. Tapi kalau didengki, kayak Syekh Mutawalli Sya'rawi, kamu adalah orang yang sukses. Makanya ada orang yang dengki sama kamu.